Dengan jentikan ujung jarinya, kekuatan jiwa Xiaoyan, seperti jaring tak terlihat, seketika menyelimuti Qi Feng dan Ling Yue di bawahnya. Dia menutup matanya, mempertajam inderanya. Dada Qi Feng naik turun dengan stabil, napas Ling Yue teratur dan berirama. Bagi orang biasa, ini adalah ketenangan mutlak, tetapi bagi Xiaoyan, itu diwarnai dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Detak jantung mereka tepat, seperti instrumen yang disetel dengan baik, pada 72 denyut per menit, tanpa fluktuasi emosional sedikit pun. Darah yang mengalir melalui pembuluh darah mereka begitu konstan hingga membuat jantung berhenti berdetak, seolah-olah dikalibrasi secara paksa oleh kekuatan eksternal. Ujung jari Xiaoyan sedikit bergetar saat dia meningkatkan penekanan jiwanya, mencoba menyentuh jurang di bawah permukaan. Namun, kedalaman jiwa mereka tetap sunyi senyap. Tidak ada kepanikan, tidak ada perlawanan, bahkan tidak ada respons stres fisiologis sedikit pun. Ketenangan itu tidak berasal dari kedamaian batin, melainkan dari ketiadaan jiwa boneka. Hanya naluri untuk mempertahankan fungsi tubuh yang tersisa. Xiaoyan perlahan membuka matanya, tatapannya tertuju pada dua sosok yang tak bergerak itu. Dahinya berkerut, metode ini jauh lebih licik dan kejam daripada yang dia duga. Dia menarik tangannya, rasa dingin yang masih terasa di telapak tangannya, udara seolah membeku sesaat. Badai musim dingin belum tiba, tetapi suasana yang mencekam di Bahtera ini sudah terasa berat, seperti badai yang akan datang. Merlin mengalihkan pandangannya dari kehampaan, alisnya berkerut dalam-dalam. Dia menekan tangannya dengan kuat ke pagar Bahtera, buku-buku jarinya memutih karena tekanan itu. Matanya dipenuhi niat membunuh dan kebingungan. Dia menoleh, menatap dua sosok yang masih tak bereaksi, suaranya rendah dan serak. Adik laki-lakinya, Permaisuri, sedekat saudara kandung dengan Lin Yue, seorang tokoh penting di Sekte Seribu Mesin. Lalu, apa yang telah mereka sumpahkan untuk menciptakan daya tarik yang tak tertahankan di kehampaan? Atau apakah mereka menggunakan metode jahat untuk membuat mereka benar-benar memutuskan semua ikatan dengan masa lalu mereka? Xiaoyan berdiri di bagian paling depan Bahtera, tatapannya tertuju pada kehampaan, meskipun kilatan dingin terpantul di pupil matanya. Dia menyela pertanyaan Merlin, nadanya tenang namun meresahkan. Kakak senior, perhatikan baik-baik. Ini bukan pengkhianatan sederhana. Jiwa mereka tampaknya telah diputarbalikkan secara paksa oleh suatu aturan, fragmen asli ingatan dan sirkuit emosional mereka sepenuhnya ditulis ulang. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, nyala api jiwa berwarna emas pucat menyala, terpantul di wajahnya yang tegang. Metode ini sangat licik. Metode ini menghapus semua jejak perjuangan, mengubah orang yang hidup menjadi cangkang kosong yang hanya menjalankan perintah. Apa yang kita lihat bukanlah pengkhianatan, tetapi sisa-sisa jiwa yang telah dilahap. Saat kata-kata Xiaoyan terucap, udara di sekitar Bahtera tampak membeku. Tekanan tak terlihat itu menyebabkan Merlin mengencangkan cengkeramannya pada pagar, rasa dingin menyebar di tulang punggungnya. Xiaoyan menundukkan pandangannya, ujung jarinya mengetuk ringan, dan nyala api jiwa berwarna emas pucat itu padam. Dia berbalik, menatap langsung ke mata Merlin yang cemas, nadanya dingin dan tegas, kita tidak bisa secara paksa mencari jiwa mereka. Ada aturan aneh dan terlarang yang tersembunyi di dalam diri kedua orang ini, jika kita menyentuhnya, tangan tersembunyi di baliknya akan segera meledakkan aturan itu. Pada saat itu, semua petunjuk akan benar-benar hilang, dan kita tidak akan mendapatkan apapun. Merlin perlahan melonggarkan cengkeramannya, meninggalkan bekas jari yang dalam di pagar. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan amarah di hatinya, dan mengalihkan pandangannya ke dua sosok yang diam seperti patung itu. Jadi, maksudmu membiarkan mereka pergi begitu saja? Xiaoyan sedikit memutar tubuhnya, tatapannya kembali ke kedalaman kehampaan, senyum tipis teruk di bibirnya. Tidak, karena mereka sudah menjadi cangkang kosong, biarkan mereka memainkan peran terakhir mereka. Aku sudah melepaskan mereka sebagai umpan. Selama orang-orang Taiksu masih memantau,
ikan yang sebenarnya pada akhirnya tidak akan mampu menahan diri untuk mencoba peruntungan. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu keheningan yang mencekam memenuhi udara. Xiao Yan berdiri di tepi bahtera, punggungnya seperti pedang tersembunyi. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi hanya menatap kosong ke kehampaan, seolah menunggu penyergapan yang telah direncanakan sejak lama. Merlin melihat penampilan Xiao Yan yang sangat tenang, dan alisnya yang berkerut akhirnya perlahan rileks. Dia mengangguk berat, sosoknya mundur ke dalam bayangan bahtera, bergabung dengan Xiao Yan dalam pertempuran sunyi ini. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, liontin giok di pinggang Xiao Yan bergetar hebat tanpa peringatan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan saat ujung jarinya menyentuh liontin itu, cahaya merah menyala menyembur keluar. Fragmen ingatan yang ditransmisikan dari klon Void Ki-nya membanjiri pikirannya seperti gelombang pasang, dan pupil mata Xiao Yan menyempit tajam. Pada saat itu, ruang di luar bahtera tampak terkoyak oleh kekuatan tak terlihat, mengeluarkan suara gerindra yang mengerikan. Dalam ingatannya, pertahanan Void Timur runtuh dalam skala besar, cakar Void, seperti belalang yang padat, mengabaikan semua penghalang spasial, melancarkan serangan mematikan secara bersamaan di setiap titik penting. Garis pertempuran yang sebelumnya saling terkait runtuh sepenuhnya pada saat ini, udara dipenuhi dengan suasana ketegangan dan kehancuran yang membakar. Xiao Yan tiba-tiba berbalik, ketenangannya sebelumnya digantikan oleh aura yang tajam dan tanpa ampun. Dia melambaikan satu tangan, seketika menghilangkan penghalang cahaya pelindung di sekitar bahtera. Hembusan angin kencang melesat melewatinya. Merlin merasakan perubahan drastis dalam aura Xiao Yan. Dia dengan cepat melangkah maju, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh tatapan Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya menggenggam liontin giok yang bergetar erat-erat di tangannya, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan genggaman. Sosoknya sedikit bergoyang, ruang di bawah kakinya seolah berubah menjadi lumpur lunak. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek kehampaan, melesat menuju arah kehampaan timur. Ketenangan yang dia tunjukkan sebelumnya, mengamati situasi dengan tenang, lenyap sepenuhnya. Sebagai gantinya, muncul perang habis-habisan yang akan segera terjadi. Koordinat alam dewa kuno berkedip-kedip hebat di kehampaan. Seperti mercusuar yang tersingkap dalam kegelapan, Xiao Yan merasakan kekacauan dalam hukum spasial di sekitarnya. Tepi alam yang dulunya stabil terus-menerus terkikis oleh kekuatan kehampaan kuno. Tanpa ragu, dia membanting telapak tangannya ke kehampaan, seketika mencetak rune energi emas gelap ke kehampaan itu. Dia menoleh ke Merlin dan berteriak dengan suara berat, koordinatnya telah bocor. Alam dewa kuno tidak lagi aman. Aktifkan susunan teleportasi segera. Mendengar ini, ekspresi Merlin berubah serius. Dia segera mengaktifkan bahtera Yingjue, yang diselimuti oleh teks utama, mengeluarkan gemuruh rendah saat ruang mulai berputar dan melipat. Tatapan Xiao Yan yang terpelintir dan terlipat bagaikan kilat, tertuju pada retakan kehampaan di sekitarnya yang terus-menerus dilahap oleh Taiksu, nadanya sedingin pisau. Ini baru permulaan. Indra penciuman Taiksu lebih tajam dari yang kita bayangkan. Alam dewa kuno sekarang seperti perahu tunggal yang tergantung di tepi tebing. Mulai sekarang, kita harus sepenuhnya menghancurkan pola pertahanan tetap dan mengubah koordinat kita sesekali. Kita tidak boleh membiarkan musuh mengunci lokasi kita. Saat formasi besar itu bergemuruh beroperasi, sosok-sosok alam dewa kuno menjadi kabur di kehampaan. Namun, lompatan yang sering ini tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, setiap lompatan di ruang angkasa disertai dengan risiko yang sangat tinggi. Xiao Yan merasakan retakan yang muncul di penghalang spasial saat berulang kali bergeser, alisnya berkerut. Setiap detik jeda adalah perlombaan melawan kematian. Ruang hidup dikompresi hingga ekstrim dengan perubahan koordinat yang konstan. Tepi kehampaan ditransportasi timur seperti sutra yang disobek oleh pisau tajam. Xiao Yan mengepalkan tinjunya.
Energi yang meledak dari ujung jarinya dengan paksa menghaluskan kekosongan yang terdistorsi. Dia menggunakan kekuatan itu untuk mendorong dirinya, seluruh tubuhnya seperti anak panah yang ditembakkan. Dia lenyap ke kedalaman kehampaan dalam sekejap. Celah spasial di belakangnya, sebelum dapat menutup, terkoyak berkeping-keping oleh gelombang energi yang mengamuk di sekitarnya. Saat pemandangan itu terbentang di bidang pandangannya, tempat itu mulai bergetar hebat, lintasan kehampaan yang tadinya mulus hancur berkeping-keping oleh bekas cakaran hitam yang tak terhitung jumlahnya dari kehampaan. Sosok Xiaoyan berputar cepat di kehampaan, setiap langkah menyebabkan riak di udara di bawah kakinya, menopangnya saat dia melintasi puluhan ribu mil dengan kecepatan yang tidak logis. Beberapa bintang di depan hancur di kaki kehampaan, puing-puing dan sisa-sisanya bercampur dengan kabut darah merah gelap, membentuk ruang hampa yang sunyi di kehampaan. Mata Xiaoyan tajam, dia tidak melambat, tetapi malah memperluas kekuatan jiwanya hingga batasnya, dengan tepat menghindari badai energi yang menyapu. Gerakannya bersih dan cepat, setiap langkah samping dan penghindarannya berada di ambang kehancuran. Saat dia mendekati inti medan perang, aura menyesakkan dan mematikan di dalam kekosongan timur menyapu dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam, tubuhnya dipenuhi cahaya menyilaukan, seperti bintang jatuh yang menembus kehampaan yang mematikan. Dia menyerbu langsung ke jantung medan perang yang porak-poranda, mempersiapkan diri untuk tabrakan langsung yang akan segera terjadi. Raungan teredam memecah keheningan mematikan di transportasi timur. Teleportasi besar-besaran terjadi tepat di tengah medan perang, penghalang spasial hancur seperti cermin saat rune meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuh besar dewa kuno yang menyerupai pedang menerobos masuk ke medan perang. Bahkan sebelum cahaya susunan itu menghilang, pintu palkas sudah terbuka, dan dalam sekejap, 10.000 pembangkit tenaga abadi muncul dari dewa kuno seperti banjir yang meluap. Mereka tidak berpencar tetapi malah membentuk formasi pertempuran yang sangat tajam. Kehampaan di bawah kaki mereka bergetar setiap langkah. Garda depan Kekaisaran Void mencoba mencegat mereka tetapi dihantam langsung oleh dampak yang mengerikan ini. 3 pembangkit tenaga utama secara bersamaan menggunakan senjata panjang mereka, pedang energi mereka yang menyilaukan menjalin jaring di kehampaan. Dalam sekejap, rentetan serangan berputar menyapu bersih bayangan Void yang mengepung garis pertahanan pasukan 3 dewa. Para penyusup Void bahkan tidak sempat berteriak sebelum hancur menjadi debu dalam rentetan tembakan ini. Garis pertahanan yang sudah runtuh. Dengan cepat dibangun kembali di bawah gempuran 10.000 pedang tajam. Pertempuran mengalami perubahan kualitatif dalam sekejap. Void Timur, yang sebelumnya bertahan, secara paksa diratakan oleh kekuatan dahsyat kedatangan Dewa Kuno. Serangan Void seperti menghantam batu padat, tidak hanya tidak mampu maju, tetapi juga didorong mundur ke kedalaman Void. Di medan perang, percikan logam yang berbenturan dan deru energi yang meledak menandai awal serangan balasan. Namun, dorongan dahsyat ini hanya berlangsung sesaat. Para komandan Void jelas memahami kelemahan Dewa Kuno. Mereka meninggalkan strategi perang posisi dan dengan cepat mengeluarkan perintah. Bayangan Void yang padat di tepi medan perang langsung menghilang, berubah menjadi aliran cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti tinta yang menetes ke air jernih, dengan cepat meresap ke hamparan luas Void Timur ke segala arah. Artileri Dewa Kuno membombardir Void yang kosong, hanya menciptakan riak energi yang tidak berarti. Para penyusup Void ini tidak lagi berbentrok langsung dengan para penguasa abadi. Sebaliknya, mereka menargetkan titik-titik sumber daya di alam Dewa Kuno. Seperti belalang, mereka dengan tepat mencari celah dalam pertahanan. Setiap serangan sangat singkat, diikuti segera oleh mundurnya mereka ke dalam kehampaan yang dalam. Pertahanan yang dulunya kokoh kini penuh dengan lubang. 3 penguasa ilahi mencoba mengatur pencegatan, tetapi setiap kali mereka mengumpulkan pasukan mereka, lawan akan lenyap tanpa jejak, mengalihkan perhatian mereka ke wilayah baru lainnya dan menyulut perang. Kapal Dewa Kuno, meskipun kuat, seperti raksasa yang memegang palu berat, terjebak dalam kesulitan karena dibanjiri oleh kawanan nyamuk yang tak terhitung jumlahnya.
Tetapi api menyebar ke setiap sudut Void Timur, dan situasi yang sebelumnya diratakan dengan paksa dengan cepat runtuh. Sebagai gantinya, terjadi perang gesekan yang panjang dan menyakitkan. Awan gelap sekali lagi menyelimuti medan bintang ini yang baru saja mendapatkan kembali napasnya. Aliran cahaya melesat cepat melalui kehampaan. Tepat ketika Xiao Yan hendak terjun lebih dalam ke medan perang, liontin giok di pinggangnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Frekuensi aneh memancar dari kehampaan, menyebabkan distorsi yang terlihat di ruang sekitarnya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia mencoba menekannya, tetapi kekuatannya semakin ganas, seolah-olah tangan tak terlihat secara paksa menarik jiwanya ke dimensi lain. Dia tahu apa arti anomali ini, dan segera menghindari medan pertempuran utama. Dia mendarat di sebuah bintang abu-abu yang sunyi, dan saat kakinya menyentuh tanah, dia tidak ragu-ragu. Dia segera duduk bersila, menekan punggungnya ke dinding batu yang dingin untuk melindungi dirinya dari suara pertempuran. Saat dia menutup matanya, buku giok di lautan batu meledak sepenuhnya, berubah menjadi pusaran biru gelap yang langsung menarik kesadarannya. Cahaya bintang dan kobaran api pertempuran di sekitarnya lenyap, digantikan oleh kehampaan yang luas dan dalam. Di sini, hukum-hukum saling terkait seperti rantai, dan rasa penindasan menyapu dari segala arah. Kesadaran Xiao Yan mengeras sepenuhnya. Dia membuka matanya, dan kemana pandangannya tertuju, 9 platform batu legendaris melayang diam-diam di kedalaman kehampaan, menunggu dimulainya babak kompetisi baru. Saat kesadarannya stabil, kehampaan mulai bergetar. 9 platform batu raksasa itu tampak seperti ditarik secara paksa dari kehampaan kuno. Mereka melayang satu demi satu dari bawah ke atas. Masing-masing dari 9 platform batu itu memancarkan aura logam yang berat, permukaannya diukir dengan pola rumit yang tak terpahami. Tatapan Xiao Yan menyapu platform-platform ini, yang tersusun melingkar, kekosongan di tengahnya seperti jurang yang mendidih. Kemudian, berkas cahaya biru yang menyeramkan berkumpul dari segala arah, berubah menjadi hantu humanoid yang kabur di platform-platform tersebut. Setiap sambaran berkas cahaya disertai dengan gemuruh yang teredam, seperti palu berat yang menghantam jantung. Hantu-hantu itu mengeras, meskipun wajah mereka tidak jelas, kekuatan yang menindas yang terpancar dari kedalaman jiwa mereka menjerumuskan seluruh ruangan ke dalam keheningan yang mematikan. Platform kedua berdiri kosong, memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Xiao Yan berdiri di posisinya, merasakan tatapan dingin yang mengelilinginya, kehendak tingkat tertinggi dari 9 jalan, setiap tarikan napasnya cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Saat semua hantu kembali ke posisi mereka, cahaya biru yang menyeramkan di tengah tiba-tiba menyusut, akhirnya berubah menjadi kehendak dingin yang mengikat kesadaran semua orang dengan kuat. Tidak ada angin, tidak ada detak jantung, hanya struktur kekuasaan yang menindas yang dibentuk oleh 9 platform batu, mencekik semua orang. Pemimpin pertemuan mengeluarkan dengusan rendah dan dingin, suaranya seperti es yang pecah menghantam kehampaan. Dia tidak membuang kata-kata, langsung memulai keputusan. Saat perintahnya diberikan, agenda Orde ke-9 takdir mulai terungkap, hantu-hantu di platform batu muncul bergantian, setiap suara mewakili keadaan dunia saat ini. Pertama datang berita dari alam mistik surga barat, di mana ruang angkasa masih membawa aura perselisihan yang tersisa. Karena hasutan gila-gilaan kuil Changmi, garis pertahanan hukum yang semula stabil telah runtuh sepenuhnya, dan jalur perdagangan antar bintang telah terputus. Banyak sekali alam bawahan telah hancur menjadi reruntuhan dalam perang, dan jeritan seolah-olah menembus kehampaan hingga ke tempat ini. Segera setelah itu, gelombang respons datang dari satu sisi alam kuno iblis abadi, mempertahankan ketenangan yang menyeramkan, ketertiban seperti sebelumnya, seolah-olah runtuhnya dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Stabilitas yang acuh tak acuh ini memancarkan keheningan yang mematikan. Akhirnya, giliran dunia gunung dan laut, yang sedang menjalani pemulihan yang panjang dan menyakitkan. Urat spiritual yang hancur perlahan tumbuh kembali, tetapi setiap inci tanah mengubur sisa-sisa perang kuno.
Hantu-hantu di platform batu bergerak di antara laporan-laporan ini, setiap laporan seperti potongan teka-teki, menggambarkan peta kekacauan yang besar namun terfragmentasi. Di antara 9 platform batu ini, bayangan perang tidak hanya menutupi perbatasan tetapi juga terus membusuk di penghalang antara alam, merobek 9 alam yang dulunya tak ternoda. Saat siklus berputar, platform batu Tai, hantu ke-6, tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Dia mengabaikan laporan di depannya. Sebaliknya, dia perlahan bangkit, sosok ilusinya berputar di udara. Suaranya, seperti benturan logam, meledak dalam keheningan mematikan kehampaan. Tatapan tabib kekaisaran Suqian menyapu seluruh tempat kejadian, nadanya teguh dan tegas. Perang antara Taixu dan Senshi hanyalah permainan antara dua alam. Kemenangan dan kekalahan ditentukan oleh takdir. Semua alam harus menjunjung netralitas dan melarang keras kekuatan apapun untuk ikut campur, jika tidak, itu akan dianggap sebagai provokasi terhadap tatanan 9 alam. Pada saat itu, jangan salahkan kami jika kami tidak menunjukkan belas kasihan. Saat kata-kata ini terucap, cahaya biru di sekitarnya langsung meredup, dan udara seolah dibersihkan oleh kekuatan jahat. Ruangan itu dibersihkan, hanya menyisakan rasa ancaman yang nyata bergema di dalamnya. Kekosongan di sekitar platform batu bahkan bergelombang di bawah tekanan kehendak ini. Suasana pertemuan yang sudah tegang merosot ke titik beku. Itu bukan hanya peringatan, tetapi juga sebuah demarkasi, secara paksa memutus jalan ajaib untuk membantu. Xiao Yan merasakan hawa dingin yang ditargetkan, ujung jarinya dengan ringan mencengkeram tepi platform batu. Sentuhan dingin dan keras itu mengingatkannya bahwa tidak ada jalan kembali di bawah paksaan ini. Seluruh ruang pertemuan sunyi senyap, kecuali tatapan dingin tabib Suqian, seperti dua bilah tak terlihat yang menggantung di atas kepala semua orang, memaksa setiap pihak untuk memilih antara kehancuran dan kompromi. Saat kata-kata tabib Suqian masih bergema, sosok ilusi di platform batu ketujuh tiba-tiba mengeluarkan tawa pendek yang mengejek. Sosok itu sedikit bergoyang, lengan disilangkan di dada. Nadanya adalah ejekan dan penghinaan yang tak terselubung. Risiko, kau hanya melihat bilah kekosongan, tetapi bukan lumpur dan pasir yang terlempar ketika Senshi jatuh. Siapa yang berani bertaruh sembarangan dalam hal ini? Begitu kau melangkah masuk, itu adalah harga yang harus dibayar untuk tenggelam ke dalam jurang bersama dengan esensi dirimu sendiri. Aku membenci apa yang disebut kesejahteraan publik. Aku hanya peduli siapa yang bertahan sampai akhir dalam permainan ini. Kata-kata nomor 7 bagaikan gunting tajam, benar-benar memutus empati terakhir yang tersisa dalam pertemuan itu. Di sisi lain, platform batu nomor 8 tetap sepenuhnya sunyi. Sosok ilusi itu menggenggam tangannya, matanya menunduk, seolah-olah semua pembunuhan dan kekacauan di sekitarnya tidak relevan. Dia tidak berbicara, tetapi cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya, mengisolasinya dari kebisingan luar. Dihadapkan dengan kesombongan nomor 7 dan penghindaran nomor 8, seluruh ruang pertemuan dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mencekik, hidup dan mati Senshi bergantung pada keseimbangan. Di mata para atasan ini, itu hanyalah gosip sepele. Di dalam lingkaran tertutup yang dibentuk oleh 9 platform batu, Xiao Yan merasakan isolasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sikap dingin dan acuh tak acuh ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan langsung Taixu. Keinginan untuk mempertahankan diri dari semua pihak, seperti penghalang yang berat dan kaku, menutup rapat setiap celah yang memungkinkan Senshi mencari bantuan dari luar. Itu benar-benar memenjarakan perang ini dalam keheningan yang mematikan. Ketidakpedulian yang disengaja di ruang pertemuan surut seperti air pasang, digantikan oleh keheningan yang mencekik. Ujung jari Xiao Yan perlahan menelusuri tepi platform batu, gesekan lembut terdengar sangat mengganggu dalam keheningan. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya tidak tertuju pada tabib ilusi itu, tetapi malah menatap langsung ke inti dari kumpulan sosok ilusi di kehampaan. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan energi tajam yang melonjak di paru-parunya. Dia tidak terburu-buru untuk membantah,
tetapi malah menggunakan postur diam ini untuk mendorong perasaan isolasi yang canggung itu kembali kepada semua orang yang hadir. Cahaya biru yang menyeramkan yang menyebar di udara mulai bergetar karena fluktuasi kemauannya. Punggung Xiaoyan berdiri tegak lurus, seperti pedang tajam yang siap dihunus. Dia perlahan berdiri, gerakannya disengaja dan mantap, setiap langkahnya mendarat di platform hampa yang mengirimkan riak yang terlihat oleh mata telanjang. Menghadapi tatapan dingin dan ejekan dari segala sisi, senyum tipis terukir di bibirnya, ketenangan sebelum pertempuran. Dia akhirnya berbicara, suaranya tidak keras, tetapi membawa kedinginan yang menusuk seperti es yang pecah. Kekuatan itu menembus penghalang tebal dalam sekejap, menghancurkan ruang yang sebelumnya tak bernyawa. Ini bukan sekadar respons, tetapi awal dari serangan opini publik langsung. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan paku, menghantam setiap platform batu yang berusaha tetap tidak terlibat. Kau telah memperindah penjarahan sebagai permainan strategi. Xiaoyan tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya, merobek udara biru di kehampaan. Matanya menyipit, menatap tajam tanda ilusi itu, suara tabib kekaisaran, yang tak lagi tertahan, meledak seperti guntur di kehampaan, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Menjarah sumbernya, membantai makhluk hidup. Apa bedanya ini dengan wabah belalang? Keseimbangan yang kau bicarakan hanyalah kedok yang menipu diri sendiri. Ia melangkah maju, menyebabkan bintang-bintang ilusi di bawah kakinya bergetar hebat. Telapak tangan Xiaoyan menghantam platform batu dengan keras, kekuatan yang melonjak di telapak tangannya menyebabkan aturan spasial di sekitarnya hancur di bawah tekanan yang tak tertahankan. Dia menatap langsung setiap sosok ilusi itu, matanya menunjukkan rasa jijik dan niat membunuh yang tak terselubung. Berhentilah menggunakan teori-teori konyolmu tentang situasi ini untuk menutupi kebenaran. Alam kekosongan bukanlah pemain catur, mereka adalah binatang buas yang rakus, perlahan-lahan menggerogoti fondasi kekacauan. Kau pikir kau sedang memadamkan api, tetapi kau tidak tahu bahwa api telah mencapai kakimu. Permainan yang disebut ini telah menjadi pembantaian sepihak sejak awal, dan keheninganmu hanya berfungsi untuk memberikan pisau kepada binatang buas ini. Setiap kata, disertai dengan kekuatan yang tajam dan beresonansi, bergema berulang kali di ruang pertemuan, menghancurkan kedok netralitas. Pada saat ini, Xiaoyan seperti pedang tajam yang menusuk pusat pertemuan, dengan paksa menarik pandangan semua orang kembali dari ilusi nyaman mereka ke kenyataan. Jari Xiaoyan membentuk lengkungan tajam di udara, dan di tempat ujung jarinya lewat, layar cahaya biru yang tadinya tenang kini bergelombang dengan warna merah gelap. Dia menatap tabib Suqian, nadanya semakin rendah, namun setiap kata mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Apakah kau pikir kau bisa tetap tenang dengan hanya menonton dari pinggir lapangan? Jika dunia aliran ilahi benar-benar runtuh, kekosongan akan melahap semua asal tanpa halangan. Pada saat itu, akankah kekuatan mereka yang melonjak berhenti karena keheninganmu hari ini? Saat kata-katanya selesai, Xiaoyan menghentakkan kakinya, dan platform batu di sekitar ruang konferensi mulai bergetar hebat, seolah-olah pertanda bencana yang tak tertahankan. Tatapannya semakin tajam, menyapu setiap sosok ilusi yang hadir, suaranya sangat dingin. Ketika kuku besi kekosongan menghancurkan aliran ilahi, yang berikutnya akan dilahap adalah alam yang saat ini kau andalkan untuk bertahan hidup. Apakah aku perlu menumpahkan darah sebelum kau memahami prinsip, jika bibir hilang, gigi akan dingin. Sosok semu beraroma anggrek yang sebelumnya acuh tak acuh di dalam ruang itu tampak terdistorsi di bawah tekanan aura Xiaoyan yang dahsyat. Dia terus maju tanpa henti, menghancurkan segala bentuk netralitas. Rasa takut akan kehancuran yang luar biasa mengikat jiwa setiap orang yang hadir seperti rantai batu. Keheningan yang mematikan sekali lagi menyelimuti kehampaan. Tapi kali ini, bukan sekadar pengamatan acuh tak acuh, semua orang merasakan hubungan yang mendalam di bawah pertanyaannya. Xiaoyan perlahan menegakkan punggungnya, energi yang bergelombang di sekitarnya dengan paksa mendorong sosok semu beraroma anggrek itu ke samping di antara 9 platform batu.
Niat membunuh di matanya yang dalam mengeras seperti zat nyata. Menyebabkan suara gemerisik lembut seolah-olah aturan seluruh kehampaan sedang dilanggar. Dia melangkah maju tiba-tiba, susunan bintang yang sunyi di bawah kakinya hancur menjadi debu. Xiao Yan mengangkat kepalanya, tatapannya menyala-nyala, langsung menghadap kursi tinggi tempat guru pemahaman berdiri. Suaranya menggema seperti lonceng, kehampaan bukanlah ancaman, tetapi tindakan penjarahan dan pembunuhan sembrono, seperti belalang yang menyerbu daratan. Kalian semua pikir kalian bisa tetap aman dengan menonton dari pinggir lapangan. Jika nafas ilahi menghancurkan kehampaan, melahap asal-usulnya, dan kekuatannya melonjak, maka kuku besi itu akan menghancurkan fondasi seluruh 9 alam kekacauan. Dia mengayunkan lengan kanannya dengan keras, api emas menyembur dari telapak tangannya, seketika membakar udara yang mencekam di ruang konferensi. Suara Xiao Yan semakin dingin dan tajam, setiap kata seperti palu berat yang menghantam hati semua orang yang hadir. Kerusakan yang disebabkan oleh kekosongan adalah musuh bersama 9 alam kekacauan. Hari ini, aku, Xiao Yan, menyatakan perang di sini. Semua yang ada di kekosongan adalah musuh bebuyutanku, yang harus kuperangi sampai mati. Kata-kata ini bukan sekadar sikap, tetapi tantangan langsung kepada semua tokoh kuat yang hadir. Saat raungan terakhir mereda, aura Xiao Yan mencapai puncaknya. Sosoknya, sekuat baja, tampak sangat angkuh dan teguh di ruang dewan yang sunyi, seolah-olah dialah satu-satunya penghalang yang tak tertembus. Sebelum raungan Xiao Yan benar-benar menghilang, udara di ruang dewan tampak membeku. Cahaya biru samar yang mengalir di antara 9 platform batu kini tampak ditekan secara paksa oleh jari-jari tak terlihat, berhenti berkedip. Udara mati menyerbu dari segala arah, menekan setiap inci ruang. Xiao Yan mempertahankan postur tubuhnya yang condong ke depan, napasnya teratur dan berat. Dengan setiap tarikan napas, kekosongan di sekitarnya sedikit runtuh. Sosok-sosok tinggi dan ilusi itu tetap sepenuhnya diam. Tabib Kekaisaran Suqian sedikit terhuyung di atas platform batu, cahaya birunya yang redup bergetar tanpa henti, terguncang oleh guncangan susulan dari kehadiran Xiao Yan, seolah-olah mati-matian menekan kegelisahan yang mendalam di dalam hatinya setelah tertusuk. Retakan halus muncul di permukaan 9 platform batu tersebut. Itulah jejak yang tertinggal akibat benturan antara kekuatan aturan yang terkandung dalam kata-kata Xiao Yan dan tatanan asli dewan. Kesadaran setiap tokoh berpengaruh berpacu melalui teks yang telah dihafal ini, menghitung reaksi berantai yang ditimbulkan oleh kata-kata Xiao Yan. Mereka tidak pergi, tetapi malah terus menatap Xiao Yan. Aliran energi di antara platform batu menjadi kacau dan lambat, seperti jeda sebelum detak jantung. Dalam keheningan mutlak ini, derau listrik halus bergema di udara, setiap suara seperti sebuah pertanyaan. Setiap detik keheningan mendorong perhitungan para tokoh berpengaruh yang kacau ini ke ambang kehancuran. Xiao Yan tetap tak terpengaruh. Sendirian, dalam permainan mematikan ini, dia secara paksa memenjarakan tatapan semua orang di bawah bayang-bayang kehancuran yang dibawa oleh kekosongan. Keheningan berlangsung selama beberapa tarikan napas, lalu tiba-tiba muncul retakan dalam energi tegang di udara, dan suara dingin itu keluar dari singgasana yang tak terjangkau, seperti pisau yang menusuk, seketika memutuskan semua aura yang baru saja dibangun Xiao Yan. Suara itu tanpa fluktuasi, tanpa kehangatan, hanya menyatakan kesimpulan yang kejam. Apa gunanya mengatakan semua ini? Semua orang hanya berusaha melindungi diri mereka sendiri. Perang ini hanya milik Taixu dan Sensi. Saat Xiao Yan selesai berbicara, kehampaan di sekitarnya bergetar hebat. Aura pembunuh yang telah ia paksa padatkan hancur sedikit demi sedikit dengan penolakan ini. Kesadarannya, yang tadinya condong ke depan, tersentak hebat, seolah dihantam palu tak terlihat. Setelah mendengar kesimpulan ini, sosok-sosok ilusi di platform batu mengalihkan pandangan mereka dari Xiao Yan, kembali tenggelam ke dalam bayangan masing-masing. Ruang pemahaman, yang tadinya bergejolak karena deklarasi perang Xiao Yan, kini tampak telah kehilangan semua kehidupan.
Xiao Yan berdiri di atas bintang yang sunyi. Ia dapat dengan jelas merasakan penghalang tak terlihat itu muncul kembali, sepenuhnya mengisolasinya dari dunia luar. Makhluk-makhluk kuat di kedalaman kekacauan memilih untuk menutup mata, memilih untuk dengan dingin mengamati tangisan putus asa Xiao Yan. Itu bahkan tidak menimbulkan riak di kehampaan yang dalam ini. Hanya suara tanpa ampun itu yang bergema tanpa henti di kedalaman kesadarannya. Perasaan sesak karena ditinggalkan oleh seluruh kekacauan ini lebih berat daripada serangan apapun, membuat sosoknya yang tinggi tampak sangat rapuh saat ini. Hiruk-pikuk pertemuan itu benar-benar mereda menjadi keheningan. Kesadaran Xiao Yan perlahan-lahan terlepas dari gambaran ilusi 9 platform batu. Tiba-tiba ia membuka matanya, dan kerikil kering di bintang yang sunyi itu teraduk oleh gerakannya, perlahan melayang di ruang angkasa dengan gravitasi yang lemah. Ia tidak berbalik, gema dingin yang meniadakan segalanya itu masih terngiang di telinganya. Xiao Yan mengangkat tangan kanannya, seberkas energi kacau yang samar berputar di ujung jarinya di telapak tangannya. Kemudian ia mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya sepenuhnya. Ia menegakkan tubuhnya, pandangannya melintasi planet yang tandus, menatap ke arah kehampaan Dongyu yang dalam dan tak terbatas. Tidak ada bala bantuan, tidak ada respons, hanya bintang-bintang dingin yang mengalir diam-diam di kehampaan. Xiao Yan melangkah maju, setiap langkahnya disertai suara retakan halus dari batu di bawah kakinya. Dia tidak goyah karena ketidakpedulian orang banyak. Sebaliknya, dia menyalurkan perasaan ditinggalkan dan terisolasi ke dalam energi pertempuran yang bergejolak di dalam dirinya. Punggungnya yang tinggi dan tegak, membentang panjang dalam cahaya bintang yang redup, tampak sangat berat, namun seperti gunung yang tak tergoyahkan yang berakar dalam di kehampaan. Dia tahu ini bukan lagi pertempuran melawan kekosongan agung, tetapi ekspedisi panjang di mana dia ditakdirkan untuk seorang diri mendukung garis pertahanan Dewa Si. Sosok Xiao Yan berkelebat, berubah menjadi seberkas cahaya, dengan tegas menembus kegelapan, hanya meninggalkan bayangan samar di kehampaan. Itulah jawaban paling diam namun tegasnya dalam perang ini.